Jangan sentuh. Tanganmu itu kotor. Itulah hardikan keras seorang direktur utama wanita yang cantik namun angkuh, kepada seorang pemuda pesuruh kantor yang nekat menyentuh blazer mahalnya. Sang wanita merasa jijik, mengira tangan kasar pemuda itu akan menodai pakaian mewahnya. Namun, siapa sangka, di balik tangan kasar yang dihina itu, tersimpan sebuah niat tulus untuk menyelamatkan nyawa sang atasan dari ancaman penculikan yang mengerikan. Penyesalan macam apa yang akan menghantam hati sang wanita saat mengetahui kebenarannya? Dan bagaimana kisah cinta yang bermula dari penghinaan ini bisa berujung manis di pelaminan? Simak kisah selengkapnya yang penuh ketegangan dan romantisme ini, hanya di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalian di bawah. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah setia menonton dan subscribe saluran ini, semoga rezekinya semakin dilancarkan bagai air mengalir, tubuhnya selalu diberikan kesehatan, hidupnya penuh dengan keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Mari kita aminkan bersama-sama. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, insya Allah doa baik kita semua akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Matahari Jakarta yang terik seakan tidak mampu menembus dinginnya suasana di lantai 45 gedung pencakar langit di kawasan pusat bisnis Sudirman. Di balik dinding kaca yang kokoh itu, berdiri seorang wanita muda dengan setelan kerja yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Namanya Adira, seorang pemimpin perusahaan mode ternama berusia 27 tahun. Wajahnya cantik, namun tatapan matanya tajam dan mengintimidasi, membuatnya dijuluki sebagai Ratu Es oleh para karyawannya. Adira bukan hanya sekadar pewaris, ia adalah pekerja keras yang perfeksionis. Siang itu, ketegangan di ruangan Adira mencapai puncaknya. Perusahaannya, Adira Fashion Group, sedang bertarung mati-matian untuk memenangkan sebuah tender pengadaan seragam nasional yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini bukan sekadar proyek biasa, ini adalah pertaruhan harga diri dan masa depan perusahaan. Lawan terberatnya adalah Bisma, pemilik perusahaan tekstil raksasa, Armada Tex. Seorang pengusaha licik yang dikenal akan melakukan segala cara kotor demi menyingkirkan saingannya. Mana laporan revisi anggaran yang saya minta 10 menit lalu? Suara Adira memecah keheningan, membuat manajer keuangan yang berdiri di depannya gemetar. Maaf, Bu Adira. Sedang dicetak ulang karena ada kesalahan penulisan 0 di bagian logistik, jawab manajer itu dengan keringat dingin mengucur di pelipis. Adira menggebrak meja kerjanya pelan namun tegas. Kesalahan kecil seperti itu bisa membuat kita kalah dari Bisma. Kamu tahu betapa liciknya dia? Dia akan mencari celah kecil lubang jarum untuk menghancurkan reputasi kita di depan panitia tender. Saya tidak menggaji kalian untuk membuat kesalahan bodoh. Keluar dan perbaiki sekarang. Manajer itu mengangguk cepat dan bergegas keluar, meninggalkan Adira sendirian di ruangannya yang luas dan dingin. Adira menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Menjadi seorang pemimpin wanita di tengah hutan beton Jakarta bukanlah hal yang mudah. Ia harus memasang topeng wanita besi agar tidak diremehkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat kesepian. Tidak ada teman bicara, tidak ada tempat bersandar. Semua orang mendekatinya hanya karena uang atau jabatan, atau justru takut padanya. Ponsel di atas mejanya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal masuk. Isinya singkat namun mengancam, mundur dari tender ini atau nyawamu jadi taruhannya. Adira membaca pesan itu dengan tatapan datar. Ini bukan ancaman pertama yang ia terima sejak bersaing dengan Bisma. Dengan jemari lentiknya, ia langsung menghapus pesan tersebut tanpa rasa takut. Ia merasa aman. Gedung ini memiliki sistem keamanan terbaik, dan ia memiliki pengawal pribadi yang selalu siaga. Kesombongan dan rasa percaya diri yang tinggi membuat Adira abai, bahwa bahaya terkadang datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kamera pengawas maupun pengawal bertubuh kekar sekalipun. Ia tidak sadar, bahwa mata-mata musuh mungkin sudah berada lebih dekat dari yang ia bayangkan. Sementara ketegangan merajai ruang kerja sang direktur, suasana yang jauh berbeda terasa di sudut sempit area dapur kantor atau pantry. Di sana, aroma kopi yang baru diseduh menguar memenuhi ruangan kecil itu. Adnan, seorang pemuda berusia 24 tahun dengan seragam office boy yang sedikit kusam namun rapi,
sedang sibuk meracik minuman. Adnan bukanlah pemuda sembarangan. Di balik sikapnya yang pendiam dan kerjanya yang cekatan sebagai pesuruh, ia menyimpan otak yang cerdas. Ia adalah mantan mahasiswa teknik elektro tingkat akhir yang terpaksa berhenti kuliah, karena ayahnya sakit keras dan biaya yang mencekik. Tangan Adnan yang terbiasa memegang solder dan komponen elektronik, kini dengan telaten menempelkan secari kertas kuning kecil di bawah tatakan gelas kopi milik Adira. Dengan tulisan tangan yang khas seperti ceker ayam, ia menulis pesan singkat, "Jangan lupa makan, Bu. Nanti sakit, saya yang repot bersihkan sisa obatnya." Adnan tersenyum tipis. Ia tahu bosnya itu sering melewatkan jam makan siang demi pekerjaan. Hanya inilah cara Adnan memberikan perhatian, diam-diam dan tanpa nama. Ia mengagumi ketangguhan Adira, wanita yang memikul beban ribuan karyawan di pundaknya sendirian. Setelah meletakkan kopi itu di meja sekretaris untuk diantar ke dalam, Adnan melanjutkan tugasnya membersihkan area lorong kubikel karyawan. Saat ia sedang mengelap kaca pembatas di dekat ruang arsip yang sepi, telinganya menangkap suara percakapan yang mencurigakan. Suara itu berasal dari balik salah satu bilik kerja yang pintunya sedikit terbuka. Itu suara Pak Herman, salah satu manajer senior kepercayaan Adira. Adnan memelankan gerakannya, berpura-pura membersihkan debu di dinding agar tidak terlihat. Instingnya menajam. "Tenang saja, Pak Bisma. Semuanya berjalan sesuai rencana." Suara Herman terdengar berbisik namun jelas di telinga Adnan. "Sore ini Nona Adira akan pergi ke butik langganannya di Plaza Indonesia untuk mengambil baju acara nanti malam. Itu waktu yang tepat. Pengawalnya biasanya hanya menunggu di depan pintu toko karena aturan privasi butik." Adnan menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. "Bisma? Itu nama saingan bisnis perusahaan mereka. Saya sudah pastikan jadwalnya tidak berubah. Ingat kesepakatan kita, Pak. Setelah proyek ini jatuh ke tangan Bapak, posisi saya di perusahaan Bapak harus aman," lanjut Herman dengan nada menjilat. Adnan mencengkeram kain lap di tangannya dengan kuat. Rahangnya mengeras. Ternyata ada musuh dalam selimut. Orang kepercayaan Adira justru menjual informasi vital kepada musuh demi jabatan. Adnan ingin sekali mendobrak masuk dan melabrak Herman, tetapi ia sadar siapa dirinya. Ia hanya seorang office boy. Tanpa bukti rekaman atau saksi, tuduhannya hanya akan dianggap angin lalu, atau lebih buruk, ia yang akan dituduh memfitnah atasan dan dipecat saat itu juga. Adnan mundur perlahan dengan hati-hati agar langkah kakinya tidak terdengar. Otaknya yang cerdas berputar cepat. Ia tidak punya bukti untuk melapor sekarang, tapi ia punya informasi berharga. Ia tahu Adira dalam bahaya, dan sore ini di butik mewah itu, sesuatu yang buruk telah direncanakan. Adnan bertekad, ia tidak akan membiarkan wanita yang diam-diam ia kagumi itu celaka karena ulah para pengkhianat. Waktu menunjukkan pukul 4 sore ketika mobil sedan hitam mewah milik Adira meluncur perlahan memasuki lobi utama Plaza Indonesia. Pusat perbelanjaan elit di jantung Jakarta ini tampak ramai oleh kaum sosialita dan pebisnis yang lalu lalang. Adira turun dari mobil dengan anggun, mengenakan kacamata hitam yang menyembunyikan lelah di matanya. 2 orang pengawal berbadan tegap langsung mengapit di sisi kiri dan kanannya, membentuk barikade hidup yang sulit ditembus. Di belakang mereka, Adnan tergopoh-gopoh keluar dari pintu penumpang depan. Kedua tangannya penuh dengan tas kerja, dokumen, dan beberapa kotak sepatu yang baru saja diambil dari kantor. Penampilannya yang sederhana dengan kemeja seragam yang sedikit kusut karena keringat, sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia tampak seperti kuli panggul pribadi bagi sang ratu mode. "Adnan, jalan yang cepat. Jangan sampai ada barang yang jatuh. Kalau lecet sedikit saja, gajimu 3 bulan tidak akan cukup untuk menggantinya," tegur Adira ketus tanpa menoleh ke belakang, langkah kakinya berderap cepat membelah kerumunan. "Baik, Bu Adira. Saya hati-hati," jawab Adnan singkat sambil mempererat pegangannya pada tumpukan kotak itu. Matanya tidak fokus pada barang bawaan, melainkan liar menyapu sekeliling. Kata-kata Herman di telepon tadi terus terngiang di kepalanya bagaikan sirine peringatan. Mereka tiba di depan sebuah butik desainer internasional yang kaca depannya saja sudah memancarkan aura kemewahan. Pegawai butik yang melihat kedatangan pelanggan VIP langsung membukakan pintu kaca yang berat itu lebar-lebar. "Selamat sore, Ibu Adira. Gaun pesanan Ibu sudah siap untuk dicoba di ruang VIP.
sapa manajer butik dengan ramah yang berlebihan. Adira mengangguk singkat, lalu menoleh pada kedua pengawalnya. Kalian tunggu di sini. Sesuai aturan butik, pengawal tidak boleh masuk ke area fitting privat. Jangan biarkan wartawan atau siapapun mendekat. Siap, Bu, jawab kedua pengawal itu serempak, lalu mengambil posisi siaga di sisi kiri dan kanan pintu masuk butik. Hati Adnan mencelos. Benar apa yang ia dengar di kantor tadi. Di dalam sana, Adira tidak memiliki perlindungan sama sekali. Pertahanan wanita itu terbuka lebar. Adnan bergegas menyusul masuk sebelum pintu tertutup. Namun langkahnya sempat dihadang tatapan tajam manajer butik. Maaf, ini area khusus, ucap manajer itu memandang Adnan dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Dia asisten saya. Dia yang bawa perlengkapan saya. Biarkan dia masuk. Potong Adira dingin sambil berjalan terus menuju ruang ganti di bagian belakang. Manajer itu langsung menyingkir, mempersilakan Adnan lewat. Adnan menarik napas lega. Kini, di dalam ruangan yang dipenuhi aroma parfum mahal dan deretan pakaian sutra itu, hanya ada dirinya, Adira, dan beberapa staf butik. Adnan meletakkan barang-barang di sofa sudut ruangan, namun tubuhnya tetap tegak dan waspada. Matanya meneliti setiap sudut ruangan, setiap tirai, dan setiap wajah pegawai yang ada di sana. Ia tahu, ancaman itu nyata dan bisa muncul kapan saja. Ia harus menjadi mata dan telinga bagi wanita yang bahkan tidak sudi menatap wajahnya itu. Suasana di dalam ruang ganti VIP itu terasa begitu privat dan eksklusif. Dindingnya dilapisi bludru krem yang lembut, dengan pencahayaan hangat yang dirancang khusus untuk membuat siapapun yang bercermin terlihat memukau. Adira berdiri di depan cermin setinggi plafon, mematut dirinya yang sedang mengenakan gaun malam. Namun, wajahnya masih menyeratkan ketidakpuasan. Sifat perfeksionisnya kembali muncul. Ia merasa ada yang kurang dengan penampilannya untuk acara makan malam nanti. Baginya, penampilan adalah senjata, dan malam ini ia akan pergi ke medan perang melawan para pesaing bisnisnya. Mana blazer yang saya pesan khusus minggu lalu? Saya mau padukan dengan gaun ini agar terlihat lebih formal, pinta Adira kepada manajer butik yang berdiri di sampingnya. Sebentar, Bu. Asisten desainer kami sedang mengambilkannya di ruang penyimpanan khusus agar tidak terkena debu. Jawab sang manajer dengan sopan, lalu pamit sebentar keluar ruangan untuk mengecek stok lain, meninggalkan Adira sendirian, atau setidaknya, Adira merasa sendirian karena ia sama sekali tidak menganggap keberadaan Adnan yang berdiri kaku di sudut ruangan dekat tumpukan kotak sepatu. Tak lama kemudian, pintu ruang ganti terbuka. Seorang wanita muda dengan seragam staf butik, masuk membawa sebuah blazer berwarna hitam pekat dengan potongan yang sangat elegan. Wanita itu tersenyum ramah, namun ada kilatan gugup yang tersembunyi di balik matanya yang terus bergerak gelisah. Ia bukan staf biasa yang sering melayani Adira. Ia adalah penyusup yang berhasil menyamar, orang suruhan yang dibayar mahal oleh pihak lawan untuk menjalankan misi kotor di saat lengah seperti ini. Permisi, Bu Adira. Ini blazernya. Silakan dicoba, ucap wanita itu sambil memegang blazer tersebut dengan kedua tangannya, bersiap memakaikannya ke tubuh Adira. Adira yang sedang sibuk merapikan tatanan rambutnya di depan cermin, hanya mengangguk tanpa menoleh. Tolong pakaikan. Saya tidak mau tatanan rambut saya rusak. Wanita penyamar itu bergerak mendekat ke punggung Adira. Saat manajer butik sedang tidak ada dan Adira sedang fokus pada pantulan wajahnya sendiri, wanita itu melakukan aksinya dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih. Dari balik lengan kemeja seragamnya, ia menjatuhkan sebuah benda kecil berbentuk bulat pipi seukuran koin logam ke telapak tangannya. Benda itu berwarna hitam matte, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan jeli. Itu adalah alat pelacak mikro berbasis satelit dengan daya magnet super kuat. Rencananya sederhana namun fatal. Tempelkan alat itu di bagian dalam kerah belakang blazer, tempat yang paling mustahil diperiksa oleh Adira. Begitu Adira keluar dari gedung ini, posisinya akan terlacak secara akurat, mempermudah tim eksekutor untuk mencegatnya di titik buta jalan tol nanti malam. Tangan wanita itu mulai terulur, perlahan mendekatkan benda berbahaya itu ke kerah blazer yang masih ia pegang, hanya berjarak beberapa sentimeter dari tengkuk Adira yang jenjang dan terbuka. Bahaya besar kini benar-benar mengintai tepat di belakang punggung sang CEO, tanpa ia sadari sedikitpun. Di sudut ruangan yang sedikit temaram, Adnan berdiri diam bagaikan patung.
Bagi Adira dan staf butik lainnya, keberadaan seorang office boy hanyalah seperti ornamen ruangan yang tidak penting, tak ubahnya gantungan baju atau kotak sepatu. Namun, justru ketidakterlihatan itulah yang menjadi senjata terbesar Adnan saat ini. Ia bukan sekadar berdiri melamun, seluruh indranya sedang bekerja dalam siaga penuh. Mata elang Adnan, yang selama bertahun-tahun terbiasa menelusuri jalur sirkuit mikro di papan sirkuit elektronik yang rumit dan kecil, tiba-tiba menangkap sebuah ketidakwajaran. Melalui pantulan cermin besar di hadapannya, Adnan melihat gerakan tangan si asisten palsu itu mencurigakan. Jemari wanita itu tidak memegang kain blazer dengan luwes layaknya penjahit profesional yang sedang melayani pelanggan VIP. Sebaliknya, genggaman tangannya terlihat kaku, seolah sedang menyembunyikan sesuatu di balik lipatan telapak tangannya. Saat wanita itu sedikit memiringkan pergelangan tangannya untuk mendekatkan blazer ke punggung Adira, seberkas cahaya lampu kristal di langit-langit memantul pada benda kecil hitam yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Adnan menyipitkan mata, fokusnya menajam seketika. Itu bukan kancing cadangan. Itu juga bukan jarum pentul atau label harga. Sebagai mantan mahasiswa teknik elektro yang pernah menjuarai kompetisi perakitan perangkat keras, Adnan mengenali benda itu dalam sekali lihat. Bentuknya yang pipih bundar, tekstur doff untuk menghindari pantulan cahaya berlebih, dan, yang paling krusial, sebuah kedipan lampu indikator inframerah yang sangat redup, nyaris tak kasat mata, berdenyut setiap 2 detik di sisi benda itu. Itu adalah tanda bahwa perangkat tersebut sedang aktif melakukan handshake atau mencari sinyal satelit. Otak cerdas Adnan langsung menyusun kepingan puzzle dengan kecepatan kilat. Percakapan telepon Pak Herman di kantor tadi pagi tentang rencana sore ini, dikombinasikan dengan benda asing di tangan wanita itu, menghasilkan satu kesimpulan yang mengerikan, Adira sedang ditandai. Benda itu adalah micro GPS tracker tingkat militer. Jika benda itu berhasil menempel di kerah blazer Adira, maka kemanapun mobilnya melaju nanti malam, para penculik suruhan Bisma akan mengetahui posisinya secara real-time dengan akurasi tinggi. Mereka tidak perlu membuntuti secara fisik dan mengambil risiko ketahuan pengawal, mereka hanya perlu menunggu Adira masuk ke perangkap yang sudah ditentukan. Jantung Adnan berpacu kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Waktu seakan bergerak dalam gerak lambat, slow motion. Jarak antara tangan si penyusup dengan tengkuk leher Adira kini tinggal beberapa inci saja. Adnan sadar, ia tidak punya waktu untuk berteriak, "Awas!" atau menjelaskan teori teknisnya. Detik itu juga, logika birokrasi dan tata krama sopan santun antara bawahan dan atasan harus ia buang jauh-jauh. Ia harus bergerak, sekarang atau tidak sama sekali. Dalam hitungan detik yang sangat krusial itu, logika Adnan diambil alih oleh insting murni. Kakinya yang beralaskan sepatu kets murah menjejak lantai marmer dengan kuat, melontarkan tubuhnya ke depan bak peluru yang lepas dari selongsongnya. Ia tidak peduli lagi pada sopan santun, tidak peduli pada batas suci antara atasan dan bawahan yang selama ini ia jaga mati-matian. Yang ada di kepalanya hanyalah satu tujuan, jauhkan benda terkutuk itu dari Adira. Tepat saat lengan mulus Adira mulai masuk ke lengan blazer, dan tangan si wanita penyamar hendak menempelkan alat pelacak itu di kerah, tangan besar Adnan menyambar kain tebal blazer tersebut dengan gerakan kasar. Ia tidak hanya menepis, tetapi mencengkeram kerah baju itu dan menariknya kuat-kuat ke belakang menjauh dari tubuh Adira. Akibat tarikan yang tiba-tiba dan bertenaga itu, tubuh ramping Adira ikut tersentak keras ke belakang. Keseimbangannya goyah seketika. Kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi tergelincir, membuatnya terhuyung dan nyaris jatuh terjengkang jika saja ia tidak refleks berpegangan pada pinggiran meja rias di sampingnya. Rambutnya yang sudah ditata rapi menjadi sedikit berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang pucat karena kaget. Keheningan di ruang VIP itu pecah seketika, berganti dengan kekacauan yang mencekam. Adira, yang masih syok dan merasa seolah baru saja diserang secara fisik, menoleh cepat dengan mata terbelalak lebar. Ketakutan sesaat di wajahnya langsung berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak begitu ia menyadari siapa pelakunya. Di hadapannya, berdiri Adnan dengan dada naik turun menahan napas yang memburu, sementara tangannya yang kapalan dan kasar masih mencengkeram erat blazer sutra impor kesayangannya hingga lecek tak berbentuk. "Hei, apa-apaan kamu?" Jeritan Adira melengking tinggi, suaranya memenuhi ruangan dan membuat staf butik lain yang berada di luar sampai menoleh kaget ke arah pintu VIP. Adira langsung menepis tangan Adnan dengan kasar,
seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang menjijikkan. Wajah cantiknya memerah pada menahan amarah yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Ia menatap tangan Adnan dengan tatapan jijik yang amat sangat, tatapan yang bisa meruntuhkan mental siapapun yang melihatnya. "Jangan pegang. Lancang sekali kamu menyentuh saya," bentak Adira lagi, suaranya bergetar hebat karena emosi. Telunjuknya mengarah tepat ke wajah Adnan. "Lihat tanganmu itu. Kasar, kotor, bau cairan pembersih lantai. Kamu tahu harga baju ini berapa? Gaji kamu seumur hidup tidak akan cukup untuk menggantinya jika rusak. Siapa yang mengizinkan kamu masuk dan mengacaukan semuanya? Hah?" Kata-kata itu meluncur tajam seperti silet, menusuk harga diri Adnan tepat di ulu hati. Penghinaan itu terdengar begitu menyakitkan di telinga. Namun, Adnan bergeming. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia tetap memegang ujung blazer itu, meskipun tatapan Adira seolah ingin menelannya hidup-hidup. Di mata Adira, Adnan hanyalah seorang office boy kurang ajar yang tidak tahu diri dan sedang merusak barang mewah. Tapi Adnan tahu, saat itu, tangannya yang kotor sedang memegang satu-satunya perisai yang bisa menyelamatkan nyawa wanita yang sedang memaki-makinya itu. Bukannya mundur atau memohon ampun seperti layaknya bawahan yang ketakutan akan dipecat, Adnan justru melakukan hal yang semakin membuat darah Adira mendidih. Pemuda itu sama sekali tidak melepaskan cengkeramannya pada blazer seharga ratusan juta rupiah itu. Ia mengabaikan semua caci maki yang meluncur dari mulut atasannya. Telinganya seolah tuli terhadap hinaan tentang status sosial maupun kebersihan tangannya. Fokus matanya hanya satu, lipatan kerah blazer yang kini merosot di tangannya. Dengan napas yang memburu tak beraturan, jari-jari Adnan yang kasar dan kapalan bergerak cepat meraba bagian dalam kerah baju tersebut. Ia merasakan tonjolan benda asing yang dingin dan keras di sana, benda yang nyaris saja menempel permanen di tengkuk Adira. Si wanita penyamar yang menyadari aksinya gagal total, wajahnya memucat pasi dan kakinya perlahan mundur selangkah demi selangkah menuju pintu keluar, berharap kekacauan ini bisa menjadi pengalih perhatian yang sempurna untuk kabur. "Lepaskan baju saya sekarang juga. Atau saya panggil security untuk menyeretmu keluar," ancam Adira lagi. Tangannya sudah siap melayang untuk menampar pipi Adnan agar pemuda itu sadar akan posisinya. Namun, sebelum tangan halus itu mendarat, Adnan mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam, penuh urgensi dan keberanian yang belum pernah dilihat Adira sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan menunduk malu dari seorang pesuruh kantor. Yang ada hanyalah tatapan seorang pelindung. "Maaf, Bu Adira. Saya tahu saya lancang. Saya tahu tangan saya kotor dan tidak pantas menyentuh barang mewah Ibu," ucap Adnan dengan suara serak namun tegas, memotong amarah Adira. "Tapi, saya lebih rela tangan kotor ini merusak baju mahal Ibu, daripada membiarkan benda ini mencelakai Ibu." Dengan satu sentakan kuat, Adnan menarik paksa benda yang ia temukan. Terdengar bunyi krek pelan dari benang jahitan dalam blazer yang sedikit tertarik, namun Adnan tidak peduli. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, tepat di depan wajah Adira yang masih membeku karena kaget dengan perubahan sikap bawahannya. Adnan membuka kepalan tangannya perlahan. Di atas telapak tangan yang kasar, penuh goresan bekas kerja keras, dan sedikit berdebu itu, tergeletak sebuah benda hitam pipih kecil. Benda itu tampak asing, dingin, dan jelas bukan bagian dari aksesoris pakaian manapun. Adira terdiam 1000 bahasa. Mulutnya yang tadi terbuka untuk memaki, kini terkatup rapat. Matanya terpaku pada benda kecil di tangan Adnan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di hadapannya. Suasana butik yang tadinya riuh oleh teriakan Adira, mendadak sunyi senyap, menyisakan ketegangan yang mencekik leher. Adira terdiam kaku, seolah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu tersedot habis. Matanya yang tajam kini melebar, menatap lekat pada objek hitam kecil yang tergeletak pasrah di telapak tangan Adnan. Awalnya, ia mengira itu hanyalah kancing baju yang copot atau mungkin magnet pengaman toko yang lupa dilepas. Namun, sepersekian detik kemudian, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat bulu kuduk di tengkuk Adira meremang seketika. Di sisi benda pipi itu, sebuah lampu indikator berukuran mikro menyala. Bukan cahaya pantulan, melainkan cahaya aktif. Berkedip. Merah. Mati. Lalu berkedip lagi. Merah. Bip. Bip. Cahaya merah itu berdenyut teratur setiap 3 detik sekali,
seirama dengan detak jantung Adira yang mulai memburu karena panik. Itu bukan mainan. Itu adalah sinyal tanda bahaya yang nyata. Apa-apa itu, Adnan? Tanya Adira terbata-bata. Suaranya yang biasa lantang dan penuh perintah, kini terdengar kecil dan rapuh, seakan keberaniannya baru saja dilucuti paksa. Kemarahannya menguap tanpa sisa, digantikan oleh kebingungan yang mencekam. Adnan menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya sendiri. Ia menatap lurus ke mata Adira, sorot matanya berubah total. Tidak ada lagi keraguan seorang bawahan rendahan di sana. Yang ada kini adalah tatapan cerdas seorang ahli teknologi yang menguasai medannya. Ini mikro GPS tracker tipe TX90, Bu? Jawab Adnan dengan nada suara yang tenang namun berat, sangat kontras dengan penampilan lusuhnya. Ia memutar sedikit benda itu dengan ujung jarinya untuk memperlihatkan kode seri kecil di bagian bawahnya. Alat ini bukan pelacak sembarangan yang bisa dibeli di toko elektronik biasa. Ini standar militer atau intelijen swasta. Jangkauan sinyalnya bisa mencapai 50 km dengan akurasi kurang dari 2 meter. Lanjut Adnan menjelaskan dengan fasih, seolah ia sedang mempresentasikan skripsi di depan dosen penguji, bukan di depan bos yang baru saja memaki-makinya. Lihat lampunya yang berkedip merah ini, Bu? Itu artinya alat ini sudah aktif dan sedang mengirimkan koordinat lokasi kita secara real-time ke server penerima. Siapapun yang memegang kendalinya, sekarang tahu persis di mana ibu berdiri. Adira ternganga. Ia menatap wajah Adnan dan benda di tangannya bergantian. Otaknya yang cerdas sebagai pebisnis, seakan macet mendengar penjelasan teknis yang meluncur mulus dari mulut seorang office boy. Bagaimana mungkin pemuda yang sehari-hari hanya ia lihat memegang kain pel dan nampan kopi, bisa paham tentang perangkat pelacak canggih seperti ini? Kalau tadi saya tidak menarik baju ibu, tambah Adnan pelan, suaranya merendah namun terdengar ngeri, alat ini akan menempel di tengkuk ibu sepanjang malam. Mereka tidak perlu membuntuti mobil ibu. Mereka tinggal menunggu ibu masuk ke area sepi, lalu menyergap ibu tanpa ada yang tahu. Penjelasan itu menghantam kesadaran Adira dengan keras. Lututnya terasa lemas seketika. Bayangan mengerikan tentang penculikan dan penyergapan berputar di kepalanya. Ia baru sadar, tangan kasar yang baru saja ia hina dan ia tepis dengan jijik itu, ternyata adalah satu-satunya penghalang antara dirinya dan bahaya maut yang mengancam nyawa. Suasana hening yang mencekam itu pecah seketika. Si wanita penyamar yang menyadari kedoknya telah terbongkar habis-habisan di tangan seorang office boy, tidak tinggal diam. Wajahnya yang pucat berubah menjadi panik bercampur nekat. Rencananya gagal total, dan ia tahu konsekuensi berat menantinya jika tertangkap di sini. Matanya liar mencari celah, dan satu-satunya jalan keluar adalah pintu di belakang Adnan. "Minggir kalian!" teriak wanita itu histeris. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia mendorong keras bahu Adira hingga sang CEO terhuyung ke samping dan menabrak rak pakaian. Adira memekik kaget, keseimbangannya hilang. Melihat celah terbuka, wanita itu langsung berlari kencang menuju pintu keluar ruang ganti, berharap bisa membaur dengan keramaian mal di luar sana. Dia kabur. Tahan dia. Jerit Adira panik, menyadari bahaya yang sesungguhnya baru saja melewatinya. Namun, Adnan sudah bergerak jauh lebih dulu. Otaknya mungkin berpikir seperti insinyur, tapi tubuhnya bereaksi secepat atlet. Ia tidak membiarkan wanita itu mencapai gagang pintu. Adnan tahu ia tidak membawa senjata, tapi ia bisa memanfaatkan apa yang ada. Dengan gerakan sigap, kakinya menendang sebuah kotak sepatu berat yang tergeletak di lantai tepat ke jalur lari wanita itu, membuatnya tersandung dan kehilangan ritme lari. Belum sempat wanita itu menyeimbangkan tubuhnya, Adnan sudah meluncur maju. Dengan teknik kuncian kaki yang presisi, ia menjegal langkah wanita itu hingga tubuhnya melayang sesaat sebelum menghantam lantai berkarpet tebal dengan suara berdebum keras. Bruk! Wanita itu jatuh tersungkur, mengerang kesakitan sambil memegangi pergelangan kakinya. Ia mencoba merangkak bangkit, namun terlambat. Adnan sudah berdiri menjulang di depannya, menutup jalan keluar dengan tubuhnya sendiri. Suara keributan itu memancing reaksi keras dari luar. Pintu ruang VIP terbanting terbuka dengan kasar. Dua pengawal pribadi Adira yang berbadan tegap dan security mal yang mendengar teriakan langsung menghambur masuk dengan wajah tegang. Tangan mereka sudah siap disarung senjata, mata mereka memindai ancaman. Amankan dia. Dia menaruh alat pelacak di baju Bu Adira.
Perintah Adnan lantang dan tegas, jarinya menunjuk wanita yang masih terkapar di lantai. Anehnya, suara perintah itu terdengar begitu alami keluar dari mulutnya, seolah dialah komandan keamanan di ruangan itu, bukan sekadar pesuruh pengangkut barang. Para pengawal yang sempat bingung sesaat melihat Office Boy memberi perintah, langsung sadar situasi melihat wanita asing yang mencoba melawan. Dengan sigap profesional, mereka meringkus wanita itu, memiting tangannya ke belakang, dan memborgolnya dalam hitungan detik. "Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa di belakang saya." Ronta wanita itu sia-sia saat diseret paksa untuk berdiri. Di tengah kekacauan penangkapan itu, Adira masih berdiri mematung di tempatnya, memegangi dadanya yang bergemuruh. Napasnya tersengal. Namun, matanya tidak melihat ke arah pelaku yang sedang diseret keluar. Tatapannya terkunci pada satu sosok, Adnan. Pemuda itu kini berdiri tegak, merapikan sedikit seragamnya yang berantakan, lalu berdiri membelakangi Adira seolah menjadi tameng hidup, memastikan tidak ada ancaman lain yang tersisa. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun Adnan bekerja di sana, Adira tidak lagi melihat seragam Office Boy yang kusam dan dekil. Yang ia lihat saat ini adalah punggung lebar seorang pria pelindung yang baru saja mempertaruhkan keselamatannya sendiri demi menyelamatkan nyawanya tanpa ragu sedikitpun. Pemandangan itu membuat hati beku sang Ratu Es bergetar hebat. Malam itu juga, suasana dingin dan kaku di ruang interogasi Polres Metro Jakarta Pusat menjadi saksi bisu terbongkarnya sebuah konspirasi jahat. Adira duduk di balik kaca satu arah, ditemani oleh kepala kepolisian dan tim pengacaranya. Wajahnya masih pucat, tangannya menggenggam erat gelas air mineral yang disuguhkan, mencoba meredam getaran ketakutan yang masih tersisa di tubuhnya. Di seberang kaca, wanita penyamar yang tadi diringkus di butik duduk dengan tangan terborgol di meja besi. Wajah angkuhnya sudah luntur, berganti dengan wajah ketakutan seorang kriminal yang tersudut tanpa jalan keluar. Setelah dicecar pertanyaan selama 2 jam, pertahanan wanita itu akhirnya runtuh. Sambil terisak menangis, ia mulai bernyanyi, membeberkan nama dalang di balik semua ini. Nama yang keluar dari mulutnya membuat Adira memejamkan mata, menahan geram sekaligus rasa sakit karena persaingan bisnis yang sudah melampaui batas kemanusiaan. "Bisma, Pak Bisma dari Armada Tax yang menyuruh saya," aku wanita itu dengan suara gemetar. "Dia membayar saya 50 juta untuk menempelkan alat itu." Pengakuan itu bagaikan sambaran petir. Namun, yang lebih mengerikan adalah ketika wanita itu menjelaskan detail rencana jahat yang sudah disusun rapi. Ternyata, alat pelacak yang ditemukan Adnan bukan sekadar alat sadap biasa. Itu adalah kunci utama dari operasi penculikan yang dirancang untuk malam ini. Pak Bisma tahu rute pulang Ibu Adira selalu berubah-ubah karena pengawalan ketat. Lanjut wanita itu, menunduk dalam-dalam menghindari tatapan penyidik. Dengan alat pelacak itu, tim eksekutor bayaran bisa mengetahui posisi mobil Ibu Adira secara akurat. Rencananya, mereka akan menyergap mobil Ibu di Jalan Tol Lingkar Luar, tepat di kilometer 24. Di sana ada titik buta di mana kamera CCTV jalan tol tidak menjangkau. Mereka berencana menculik Ibu dan menyekap Ibu selama 24 jam. Adira menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan tertahan. Motifnya sangat jelas dan kejam. Bisma ingin memastikan Adira tidak hadir dalam penandatanganan kontrak tender besok pagi. Jika Adira tidak muncul, perusahaan Adira akan didiskualifikasi karena dianggap wan prestasi, dan tender triliunan rupiah itu akan jatuh otomatis ke tangan Armada Tax. Penyidik di ruangan itu menggelengkan kepala, mencatat setiap detail pengakuan mengerikan itu. Sementara itu, di balik kaca, Adira merasa lututnya lemas. Ia membayangkan skenario itu terjadi. Jika tadi sore Adnan tidak lancang, jika Adnan tidak nekat memegang bajunya, saat ini mungkin ia sudah memakai blazer itu dengan bangga. Dan beberapa jam lagi, ia akan digiring paksa keluar dari mobilnya di jalan tol yang gelap, disekap, dan dihancurkan karirnya. Adira menoleh ke arah pintu ruangan tempat ia berada. Di luar sana, duduk di kursi tunggu koridor kantor polisi yang sepi, Adnan sedang menunggu dengan sabar. Pemuda itu masih mengenakan seragam office boy yang sama, tanpa jaket, tanpa menuntut apa-apa. Adira menyadari satu hal yang menampar egonya sangat keras. Seluruh kekayaan, jabatan CEO, dan pengawal mahalnya ternyata tidak berdaya menghadapi kelicikan musuh. Justru seorang pemuda sederhana dengan tangan kasar dan gaji kecil lah
yang baru saja menyelamatkan masa depan dan nyawanya dari kehancuran total. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika Adira akhirnya melangkah keluar dari gedung kantor polisi. Udara malam Jakarta yang biasanya terasa gerah dan berdebu, kali ini terasa menusuk tulang. Namun, rasa dingin itu bukan berasal dari angin, melainkan dari sisa-sisa ketakutan yang baru saja ia dengar di ruang interogasi. Di pelataran parkir yang diterangi lampu jalan remang-remang, sosok Adnan masih setia menunggu. Ia duduk di bangku panjang trotoar, sesekali mengusap lengannya untuk mengusir dingin, masih dengan seragam kerja yang sama sejak pagi. Melihat kedatangan bosnya, Adnan langsung berdiri tegak. Sikap hormatnya tidak berubah sedikitpun, meski ia baru saja melakukan hal heroik. "Sudah selesai, Bu?" Pengawal ibu sudah siapkan mobil di depan lobi. Sapa Adnan datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Adira menghentikan langkahnya tepat 2 meter di depan pemuda itu. Lidahnya terasa keluh. Seumur hidupnya memimpin ribuan karyawan, Adira terbiasa memberi perintah, memecat orang, atau menegur kesalahan. Namun, ia tidak pernah belajar cara meminta maaf, apalagi kepada seorang office boy yang tadi siang baru saja ia hina di depan umum. Egonya sebagai CEO bertarung hebat dengan hati nuraninya sebagai manusia. "Adnan," panggil Adira pelan, suaranya terdengar ragu, sangat berbeda dari nada bicaranya di kantor. "Ya, Bu Adira," jawab Adnan sopan. Adira menundukkan wajahnya, menatap ujung sepatu hak tingginya yang mengkilap, tidak berani menatap mata pemuda itu. Saya ingin minta maaf. Tentang kejadian di butik tadi." Hening sejenak. Hanya suara kendaraan yang melintas di kejauhan yang terdengar. Adira menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas namun bergetar. "Saya minta maaf sudah membentak kamu. Dan, saya minta maaf sudah menghina tanganmu. Saya bilang tanganmu kotor dan menjijikan, padahal tangan itulah yang justru menyelamatkan nyawa saya hari ini. Saya sangat malu, Adnan." Adnan tertegun mendengar pengakuan tulus itu. Perlahan, seulas senyum tipis terbit di bibirnya, bukan senyum sinis, melainkan senyum yang tulus dan menenangkan. Ia mengangkat kedua tangannya, memandangi telapak tangannya yang kapalan dan sedikit lecet akibat menarik kain kasar tadi. "Ibu tidak perlu minta maaf," jawab Adnan lembut. Ia memberanikan diri menatap mata Adira. "Ibu benar kok. Tangan saya memang kotor. Tugas seorang office boy kan memang membersihkan kotoran. Tadi kebetulan saja, sampahnya menempel di baju mahal ibu, jadi saya harus membersihkannya sedikit lebih kasar." Jawaban itu begitu sederhana namun menyentuh hati Adira. Tidak ada dendam, tidak ada tuntutan ganti rugi harga diri. Adira memberanikan diri mengangkat wajahnya. Di bawah sorot lampu jalan yang kuning, untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat Adnan. Ia melihat rahang yang tegas, sorot mata yang cerdas, dan ketulusan yang tidak pernah ia temukan di kalangan rekan bisnisnya yang kaya raya. "Terima kasih, Adnan," ucap Adira, kali ini sambil menatap lekat mata pemuda itu. "Terima kasih sudah menjadi lancang." Adnan tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang membuat suasana kaku itu mencair seketika. "Sama-sama, Bu. Tapi kalau boleh saran, besok jangan pakai baju itu lagi ya. Jahitannya sudah saya robek sedikit. Nanti wibawa ibu turun kalau pakai baju sobek." Candanya mencairkan suasana. Adira ikut tersenyum, senyum pertamanya hari itu. Di tengah trotoar kantor polisi yang sepi, di antara debu jalanan Jakarta, dinding tebal yang membatasi sang ratu es dan si pesuruh kantor perlahan mulai retak, memberi celah bagi rasa kagum yang mulai tumbuh malu-malu. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai jendela kantor Adira, namun suasana di lantai 45 terasa lebih tegang dari biasanya bagi Adnan. Pagi itu, bukannya membawa ember pel dan cairan pembersih, ia dipanggil menghadap ke ruangan, keramat, sang CEO. Bisik-bisik karyawan lain mengiringi langkahnya. Banyak yang menduga nasib Adnan tamat hari ini, dipecat karena berani menyentuh bos besar kemarin sore. Adnan sendiri berjalan dengan jantung berdegup kencang, meremas jemarinya yang berkeringat dingin. Ia sudah pasrah jika harus kehilangan pekerjaan. Setidaknya ia tidak menyesal telah melakukan hal yang benar. Saat pintu kayu jati yang berat itu terbuka, Adira duduk di balik meja kerjanya yang besar. Tidak ada wajah marah atau bentakan seperti kemarin.
Wanita itu sedang membaca sebuah berkas tipis dengan wajah serius. Melihat Adnan masuk, ia menutup berkas itu dan meletakkannya di meja, lalu menunjuk kursi kosong di hadapannya. "Duduk, Adnan," perintah Adira singkat. Suaranya tenang, namun memiliki wibawa yang membuat siapapun patuh. Adnan duduk dengan punggung tegak, matanya menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata langsung. "Maaf dipanggil pagi-pagi, Bu. Kalau ini soal seragam ibu yang rusak kemarin, saya bersedia gajinya dipotong untuk." "Saya tidak memanggil kamu untuk membahas baju," potong Adira cepat. Ia menyodorkan berkas yang tadi dibacanya ke hadapan Adnan. "Saya memanggil kamu untuk membahas ini. Saya baru tahu kalau office boy saya ternyata adalah mantan mahasiswa teknik elektro dengan IPK nyaris sempurna yang terpaksa berhenti karena biaya." Adnan terkesiap. Ia menatap berkas itu. Itu adalah data dirinya. Ia tidak menyangka Adira akan meluangkan waktu menyelidiki latar belakang bawahan rendahan sepertinya. "Mulai detik ini, kamu dilarang memegang kain pel lagi di kantor ini," lanjut Adira tegas. Jantung Adnan mencelos, mengira itu adalah kalimat pemecatan. Namun, Adira melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, "Mulai hari ini, kamu saya pindahkan ke divisi IT dan keamanan siber. Pimpin tim khusus untuk mengaudit keamanan digital saya dan perusahaan. Dan satu lagi, selesaikan kuliahmu yang tertunda itu. Perusahaan yang akan menanggung semua biayanya sampai kamu wisuda." Adnan terbelalak, mulutnya sedikit terbuka karena tidak percaya. "Bu, ini, Ibu serius? Saya butuh orang yang jeli, Adnan. Orang yang bisa melihat bahaya di saat orang lain lengah. Dan yang paling penting, saya butuh orang yang setia, yang berani kotor demi melindungi saya," ucap Adira. Saat ia menyodorkan pulpen untuk tanda tangan kontrak, jari jemari halus Adira tanpa sengaja bersentuhan dengan jari-jari kasar Adnan di atas kertas itu. Sengatan listrik halus seolah menjalar di antara kulit mereka. Keduanya terdiam sejenak, terpaku pada sentuhan itu. Adira tidak segera menarik tangannya. Ia menatap wajah Adnan, dan untuk sesaat, topeng, Ratu S-nya runtuh, memperlihatkan sisi wanitanya yang rapuh dan butuh sandaran. Wajah Adira memerah padam, ia menjadi salah tingkah. "Tolong jaga saya maksud saya, tolong jaga sistem keamanan perusahaan dengan baik," ralat Adira gugup, matanya berkedip cepat karena malu. Adnan tersenyum lebar, kali ini penuh percaya diri. Ia menggenggam pulpen itu dengan mantap, namun matanya tidak lepas menatap Adira dengan sorot hangat. "Siap, Bu Adira. Saya akan jaga keduanya. Perusahaan ibu, dan juga ibu dari bahaya apapun." Ucapan itu membuat jantung Adira berdesir hebat. Di ruangan yang sunyi itu, sebuah ikatan baru telah terjalin. Bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan dua manusia yang mulai saling mengandalkan. Adnan bukan lagi bayangan yang tak terlihat. Ia kini adalah perisai utama sang ratu. Hari-hari berlalu, dan suasana di lantai eksekutif itu mulai berubah, sehangat matahari pagi yang menyusup lewat celah tirai. Meja kerja Adnan kini berada tepat di depan ruangan kaca Adira, posisi strategis yang membuatnya menjadi penjaga gerbang, digital sekaligus fisik bagi sang CEO. Adnan, yang kini mengenakan kemeja rapi meski bukan barang bermerek, terlihat jauh lebih berkarisma. Kecerdasannya yang selama ini terpendam di balik seragam pesuruh, kini bersinar terang saat ia menari-nari di atas keyboard komputer, mengamankan data perusahaan. Siang itu, Adnan masuk ke ruangan Adira untuk melakukan pembaruan keamanan pada ponsel pribadi bosnya. "Bu, sandi ponsel ibu masih tanggal lahir. Ini bahaya sekali, mudah ditebak peretas," tegur Adnan sambil berdiri di samping kursi kebesaran Adira. "Saya susah hafal sandi yang rumit, Adnan. Kepala saya sudah penuh dengan angka penjualan," keluh Adira sambil memijat pelipisnya, nada suaranya terdengar manja, sisi yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. "Sini saya ajarkan trik menghafalnya," ucap Adnan. Ia membungkuk sedikit untuk mengetikkan sesuatu di layar ponsel yang dipegang Adira. Posisi mereka menjadi sangat dekat. Begitu dekat hingga Adira bisa mencium aroma tubuh Adnan. Bukan wangi parfum mahal buatan Paris seperti yang biasa dipakai rekan-rekan bisnis prianya, melainkan wangi sabun mandi batang yang segar dan aroma pewangi pakaian sachet yang sederhana. Anehnya,
Wangi itu justru membuat jantung Adira berdegup kencang, memberinya rasa nyaman yang memabukkan. Adira menahan napas, matanya mencuri pandang ke arah rahang tegas Adnan yang sedang serius. Ternyata dia tampan sekali kalau dilihat dari dekat. Batin Adira, wajahnya merona merah tanpa sadar. Malam harinya, hujan deras mengguyur Jakarta, menjebak mereka dalam lembur panjang. Lampu-lampu kantor sudah dimatikan sebagian demi penghematan, menyisakan cahaya temaram yang romantis. Perut Adira berbunyi nyaring memecah keheningan. Ia malu setengah mati, tapi Adnan justru tertawa kecil. "Tunggu sebentar ya, Bu," kata Adnan. 5 menit kemudian, ia kembali membawa 2 mangkuk mie instan panas dengan uap yang mengepul. Bau bumbu gurih langsung memenuhi ruangan mewah itu. "Maaf Bu, kantin sudah tutup. Cuma ada menu andalan anak kos," canda Adnan sambil meletakkan 1 mangkuk di meja Adira. Adira yang biasanya makan di restoran fine dining, kini menyantap mie instan itu dengan lahap seolah itu makanan ternak di dunia. Di sela-sela makan, Adnan terlalu bersemangat menceritakan lelucon masa kuliahnya, hingga kuah mie miliknya muncrat mengotori kemeja putih bagian dadanya. "Yah, kotor deh," gumam Adnan hendak mengambil tisu. Namun, tangan halus Adira bergerak lebih cepat. Tanpa ragu, Adira mengambil tisu basah dari tasnya, bangkit dari kursinya, dan mencondongkan tubuh ke arah Adnan. Dengan telaten, ia mengelap noda kuah itu di dada Adnan. Jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal. Gerakan tangan Adira terhenti saat ia merasakan detak jantung Adnan yang memburu di balik kemeja tipis itu. Mereka bertatapan. Hening. Hanya suara hujan yang menderu di luar. "Sudah bersih," bisik Adira, suaranya serak. Ia tidak segera menarik tangannya. "Terima kasih, Adira," balas Adnan, refleks memanggil nama tanpa embel-embel, "Ibu," karena terbawa suasana. Panggilan itu membuat pipi Adira panas. Ia sadar, tembok pembatas antara bos dan bawahan itu telah runtuh sepenuhnya malam ini, digantikan oleh benih-benih cinta yang tumbuh malu-malu namun kuat di antara aroma mie instan dan suara hujan. Di sebuah ruangan privat restoran mewah yang remang-remang, Bisma membanting gelas anggurnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Rencana rapinya hancur berantakan. Alat pelacaknya ditemukan, dan anak buahnya tertangkap. Wajah pengusaha tekstil licik itu memerah karena amarah. Ia tahu, waktu terus berjalan. Jika ia tidak bisa menyingkirkan Adira sebelum rapat finalisasi tender lusa, perusahaannya akan kalah telak. Bisma memutuskan untuk membuang cara halus. Ia tidak lagi bermain kucing-kucingan dengan teknologi canggih. Ia memilih cara purba yang brutal, kekerasan fisik secara langsung. Sore itu, Adira sedang dalam perjalanan pulang menembus kemacetan Jakarta di dalam mobil sedan mewahnya. Di kursi belakang, ia sedang melamun, tersenyum sendiri mengingat kejadian semalam saat Adnan mengusap noda kuah mie di kemejanya. Namun, lamunan manis itu buyar seketika. Di sebuah persimpangan jalan yang agak sepi karena pengalihan arus lalu lintas, tiba-tiba 3 buah sepeda motor sport memotong laju mobil Adira dengan agresif. Para pengendara motor itu berhenti melintang, memaksa sopir Adira menginjak rem mendadak. Sebelum sang sopir sadar apa yang terjadi, 6 orang pria bertubuh kekar dengan wajah tertutup helm turun dan mengepung mobil. Mereka membawa tongkat besi. 2R. Sebuah hantaman keras menghajar kaca jendela samping tempat Adira duduk. Kaca mobil itu retak 1000, namun tidak pecah karena berlapis anti peluru. Adira menjerit ketakutan, menutup telinganya. "Buka pintunya. Cepat keluar atau kami bakar mobil ini," teriak salah satu preman sambil terus memukuli kaca mobil dengan membabi buta. Sopir Adira panik. Tangannya gemetar hebat berusaha mencari ponsel untuk menelepon polisi. Namun gugupnya membuat ponsel itu jatuh ke kolong jok. Di saat kepanikan melanda, layar dashboard mobil Adira tiba-tiba menyala terang berwarna merah. Ponsel Adira berdering kencang dengan nada dering khusus yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Itu adalah sistem panik button otomatis yang dipasang diam-diam oleh Adnan, yang mendeteksi guncangan tidak wajar pada kendaraan. Dengan tangan gemetar, Adira mengangkat telepon itu. "Adnan, tolong. Mereka mengepungku," jerit Adira histeris. "Jangan panik, Adira. Dengarkan suara saya." Suara Adnan terdengar di ujung telepon. Suaranya begitu tenang, tegas, dan berwibawa,
seolah ia sedang duduk di samping Adira, bukan berada di ruang server kantor yang berjarak 10 kilometer. Tarik napas. Saya sudah mengambil alih sistem keamanan mobil kamu dari jarak jauh. Pintu sudah saya double lock. Mereka tidak akan bisa membukanya dari luar meski pakai linggis sekalipun. Di kantornya, jari jemari Adnan menari lincah di atas keyboard dengan tatapan mematikan menatap layar monitor yang menampilkan rekaman kamera dashboard mobil Adira. Pak sopir. Suara Adnan terdengar keras dari speaker mobil, mengejutkan sang sopir. Jangan diam saja. Masukkan gigi mundur sekarang. Saya sudah memindai lalu lintas di belakang kosong sejauh 20 meter. Mundur cepat dan banting setir ke kiri, ada celah di trotoar yang bisa dilewati. Mendengar instruksi yang begitu presisi, sopir Adira mendapatkan keberaniannya kembali. Ia menuruti perintah, suara malaikat, itu. Mobil sedan besar itu meraung mundur dengan kecepatan tinggi, membuat para preman yang mengepung kaget dan melompat menghindar. Sekarang tancap gas. Jangan berhenti sampai pos polisi terdekat, perintah Adnan lagi. Mobil itu melesat kabur meninggalkan para preman bayaran Bisma, yang hanya bisa memaki-maki karena gagal lagi. Di dalam mobil yang melaju kencang, Adira masih mendekap ponselnya erat-erat di dada, seolah itu adalah tangan Adnan yang sedang memeluknya. Napasnya masih memburu, tapi air matanya menetes karena lega. Kamu aman sekarang, Adira? Saya tidak akan matikan telepon ini sampai kamu benar-benar masuk ke kantor polisi, ucap Adnan lembut di telinga Adira. Jangan dimatikan, Adnan, tolong temani aku, isak Adira pelan. Di tengah bahaya yang mengancam nyawa, suara bariton Adnan menjadi satu-satunya jangkar yang menahan kewarasannya agar tidak hanyut dalam ketakutan. Sekali lagi, pahlawan digitalnya itu menyelamatkannya, tanpa perlu hadir secara fisik, namun rasanya begitu dekat di hati. Serangan brutal terhadap mobil Adira di jalanan Jakarta menjadi titik balik yang fatal bagi Bisma. Ia membangunkan singa tidur dalam diri Adnan. Jika sebelumnya Adnan hanya bermain bertahan sebagai perisai, malam itu ia memutuskan untuk menghunus pedangnya. Pedang digital yang tak kasat mata namun mematikan. Di ruang server yang dingin, Adnan tidak tidur sedetik pun. Matanya merah menatap layar monitor, jemarinya menari dengan kecepatan luar biasa di atas papan ketik, menembus lapisan-lapisan keamanan siber perusahaan Armada Tech. Adnan melakukan teknik peretasan etis atau white hat hacking, bukan untuk mencuri uang, melainkan untuk mencari jejak kejahatan yang ditinggalkan oleh sang rival. Menjelang subuh, usaha keras Adnan membuahkan hasil. Ia menemukan harta karun, bukti digital yang tak terbantahkan, jejak transfer dana kripto dari dompet digital pribadi Bisma ke rekening pimpinan kelompok preman yang menyerang Adira, serta rekaman percakapan suara terenkripsi yang memerintahkan penculikan. Tanpa membuang waktu, Adnan mengompilasi semua bukti itu dan mengirimkannya langsung ke kepala unit siber kepolisian. Siang harinya, Karma datang menjemput lebih cepat dari dugaan siapapun. Bisma sedang berdiri angkuh di atas panggung sebuah ballroom hotel bintang 5, memegang gelas sampanye dalam pesta peluncuran produk tekstil terbarunya. Sorot kamera wartawan dan tepuk tangan meriah para kolega bisnis membuainya dalam kemenangan semu. Namun, senyum di wajah Bisma luntur seketika saat pintu utama ballroom didobrak terbuka. Bukan oleh tamu undangan, melainkan oleh satu peleton polisi bersenjata lengkap. Di hadapan ratusan kamera yang kini menyorot tajam ke arahnya, Bisma diringkus tanpa ampun. Ia diseret turun dari panggung dengan tangan terborgol, berteriak-teriak histeris tentang konspirasi, sementara saham perusahaannya mulai terjun bebas di lantai bursa seiring berita penangkapannya yang menyebar luas. Kekaisaran bisnis yang dibangunnya dengan cara kotor, runtuh dalam sekejap mata. Di kantor pusat Adira Fashion Group, keheningan pecah oleh sorak-sorai karyawan yang menonton berita penangkapan itu melalui televisi besar di lobi. Adira berdiri di tengah kerumunan stafnya, matanya berkaca-kaca melihat musuh besarnya akhirnya tumbang. Namun, hatinya mencari sosok lain. Pintu lift terbuka, dan keluarlah Adnan. Wajahnya tampak lelah, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya, kemejanya kusut karena belum pulang, namun senyum puas terukir di bibirnya. Melihat Adnan, seluruh wibawa, Ratu S, yang selama ini dibangun Adira runtuh seketika. Ia tidak peduli pada tatapan ratusan karyawannya. Adira berlari kecil membelah kerumunan dan langsung menubruk tubuh Adnan, memeluknya erat-erat di tengah lobi kantor.
Tangis lega Adira pecah di dada bidang pemuda itu. Terima kasih sudah menyelamatkan semuanya. Isak Adira, menenggelamkan wajahnya di bahu Adnan, tidak peduli air matanya membasahi kemeja pria itu. Adnan sempat terpatung kaget. Tangannya menggantung canggung di udara sebelum akhirnya perlahan memberanikan diri membalas pelukan itu, mengusap punggung Adira dengan lembut untuk menenangkannya. Suasana hening sejenak, berubah menjadi siulan menggoda dari beberapa karyawan yang gemas melihat pemandangan langka itu. Sadar menjadi tontonan gratis satu kantor, Adira buru-buru melepaskan pelukannya. Wajahnya memerah padam hingga ke telinga, begitu juga dengan Adnan yang salah tingkah sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Keduanya berdiri berhadapan dengan jarak aman, saling melempar senyum malu-malu yang canggung namun penuh arti. Tidak perlu kata-kata, semua orang di ruangan itu tahu, sang pahlawan I telah berhasil meretas hati sang CEO. Setelah badai masalah benar-benar berlalu dan langit Jakarta kembali cerah, Adira mengajak Adnan makan malam sebagai ungkapan terima kasih. Namun, kali ini ada yang berbeda. Adira membatalkan reservasi di restoran Prancis bintang 5 langganannya. Alih-alih duduk di kursi bludru dengan pelayan berdasi kupu-kupu, mobil mewah Adira justru terparkir canggung di pinggir jalan raya yang ramai, tepat di depan sebuah warung tenda pecel lele yang penuh asap bakaran ayam. Kamu yakin mau makan di sini, Bu? Asapnya bisa bikin baju ibu bau loh, tanya Adnan ragu sambil melepas sabuk pengamannya. Adira tersenyum menantang. Jangan panggil, Bu, kalau di luar kantor. Panggil Adira saja. Dan ya, saya ingin tahu rasa makanan yang membuat kamu selalu terlihat bahagia setiap kali makan siang. Mereka pun turun. Kehadiran Adira dengan gaun kerja elegannya tentu menarik perhatian pengunjung warung, namun Adira tidak peduli. Mereka duduk di bangku plastik panjang yang reot. Saat pesanan lele goreng dan sambal terasi datang, Adira tampak bingung. Ia memegang sendok dan garpu dengan canggung, berusaha memotong daging lele yang licin agar tulangnya tidak ikut termakan. Melihat tingkah bosnya yang menggemaskan itu, Adnan tertawa kecil. Tanpa ragu, ia mencuci tangannya di mangkuk kobokan, lalu dengan cekatan mengambil piring Adira. Sini, biar saya bantu. Makan lele itu ada seninya, kalau pakai sendok malah hancur, ucap Adnan lembut. Dengan telaten, jari jemari Adnan memisahkan daging ikan yang lembut dari duri-duri tajamnya. Ia menyisihkan bagian kepala dan tulang, menyisakan daging putih bersih yang siap santap, lalu menyodorkan piring itu kembali ke hadapan Adira. Perlakuan sederhana itu membuat hati Adira meleleh, jauh lebih romantis daripada makan malam dengan cahaya lilin yang kaku. Adira menyuap nasi dan lele itu dengan tangan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, dan matanya berbinar merasakan kelezatan yang hakiki. Di tengah riuh rendah suara pengamen jalanan dan denting piring, suasana di antara mereka berubah menjadi hening namun hangat. Adira meletakkan tangannya yang berminyak di atas meja, menatap lekat wajah Adnan yang diterangi lampu neon warung yang remang-remang. Di sini, tanpa sekat jabatan, tanpa dinding kaca gedung pencakar langit, Adira melihat sosok pria masa depannya. Adnan, panggil Adira pelan, suaranya bersaing dengan suara kendaraan yang lewat. Selama ini, semua pria mendekatiku karena mereka takut padaku, atau karena mereka ingin hartaku. Tidak ada yang berani menegurku saat aku salah. Adira menarik napas panjang, memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Tapi kamu beda. Kamu berani menarik bajuku saat aku dalam bahaya, meski aku memaki-makimu. Kamu berani kotor demi melindungiku. Aku butuh seseorang yang berani menarikku saat aku salah langkah, dan memelukku saat aku rapuh. Dan orang itu kamu, Adnan. Bukan sebagai staff IT, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai pendampingku. Adnan terdiam, sendok di tangannya menggantung di udara. Ia menatap mata Adira dalam-dalam, mencari keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Perlahan, Adnan tersenyum, senyum paling bahagia yang pernah ia tunjukkan. Di bawah tenda terpal oranye itu, diiringi lagu dangdut dari pengamen jalanan, dua hati yang berbeda dunia itu akhirnya menyatu dalam kesederhanaan yang sempurna. 3 tahun telah berlalu sejak insiden menegangkan di butik itu. Waktu telah mengubah banyak hal, namun tidak dengan cinta yang tumbuh di antara mereka. Siang itu, udara sejuk kawasan Puncak, Bogor, menyapa lembut wajah-wajah bahagia yang berkumpul di sebuah taman privat yang asri. Tidak ada pesta pora di gedung mewah,
atau sorotan kamera media massa. Yang ada hanyalah hamparan rumput hijau, dekorasi bunga putih yang elegan, dan kehangatan keluarga serta sahabat terdekat. Di altar pernikahan yang sederhana namun sakral, berdiri seorang pria gagah dengan setelan tuxedo hitam yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Sulit mempercayai bahwa pria berkarisma itu adalah pemuda yang dulu mondar-mandir membawa nampan kopi dengan seragam office boy yang lusuh. Adnan kini telah bertransformasi. Ia telah menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude dan kini menjabat sebagai Chief Technology Officer atau CTO di perusahaan, menjadi otak brilian di balik inovasi teknologi Adira Fashion Group. Di hadapannya, Adira berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin putih sederhana namun memukau. Wajah Ratu S, yang dulu ditakuti banyak orang kini telah mencair sepenuhnya, digantikan oleh rona bahagia seorang wanita yang telah menemukan pelabuhan hatinya. Saat sesi pidato pernikahan, Adira mengambil mikrofon. Tangannya sedikit gemetar karena haru saat ia menatap mata Adnan. Suasana taman menjadi hening, semua tamu menanti kata-kata sang mempelai wanita. Adira menarik napas panjang, lalu meraih tangan Adnan, tangan yang sama yang dulu pernah ia tepis dengan kasar. Ia mengangkat genggaman tangan mereka agar terlihat oleh semua orang. Hadirin sekalian, suara Adira bergetar menahan tangis bahagia. Dulu, di sebuah butik mewah, aku pernah berteriak pada pria ini. Aku melarangnya menyentuh bajuku, karena aku takut tangan kasarnya akan mengotori kain mahal yang kupakai. Aku begitu sombong, menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Air mata haru menetes di pipi Adira, namun Adnan dengan sigap menghapusnya dengan ibu jarinya yang hangat. Tapi ternyata, tangan yang aku hina inilah yang paling bersih dan paling kuat. Lanjut Adira, suaranya semakin mantap. Tangan ini yang berani kotor demi menyelamatkan nyawaku dari bahaya. Tangan ini yang menghapus air mataku saat aku ketakutan. Dan hari ini, dengan penuh kesadaran dan cinta, aku menyerahkan seluruh hidup dan masa depanku ke dalam genggaman tangan ini. Tepuk tangan riuh membahana memenuhi taman. Adnan tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tidak membalas dengan pidato panjang lebar. Ia hanya mendekatkan wajahnya, lalu mendaratkan ciuman lembut dan penuh hormat di kening Adira, sebuah tanda janji setia untuk melindungi wanitanya seumur hidup. Terima kasih sudah memperbolehkan tangan kotor ini memegang hatimu, Adira, bisik Adnan di telinga istrinya, membuat Adira tersipu malu. Cerita mereka ditutup dengan sebuah pemandangan manis di rumah baru mereka. Di dinding kamar tidur utama, di antara foto-foto pernikahan yang indah, terdapat sebuah bingkai kaca kecil yang diletakkan di posisi paling istimewa. Di dalamnya, bukan berlian atau saham, melainkan secari kertas sticky note kuning yang sudah agak pudar warnanya, bertuliskan tulisan tangan ceker ayam, "Jangan lupa makan, Bu. Nanti sakit, saya yang repot bersihin obatnya." Itulah saksi bisu awal mula kisah cinta mereka. Kisah tentang bagaimana sebuah ketulusan sederhana mampu meruntuhkan tembok kesombongan, dan bagaimana seorang pesuruh kantor biasa membuktikan bahwa pahlawan sejati tidak dinilai dari seragamnya, melainkan dari keberanian hatinya. Dan mereka pun hidup bahagia, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua jiwa yang saling melengkapi selamanya. 1 tahun berlalu sejak pesta pernikahan di Bogor itu, kehidupan rumah tangga Adira dan Adnan jauh dari kata membosankan. Justru, kantor Adira Fashion Group kini memiliki pemandangan rutin yang membuat para karyawan senyum-senyum sendiri. Pagi itu, di ruang CEO yang biasanya hening dan mencekam, terdengar suara rengekan manja. Bukan dari bayi, melainkan dari sang direktur utama. Adira yang kini tengah hamil 8 bulan, duduk bersandar di kursi kerjanya dengan wajah cemberut. Kakinya yang bengkak diletakkan di atas bangku kecil di bawah meja. "Sayang, aku nggak mau minum susu hamil ini. Rasanya aneh, kayak kapur," gerutu Adira sambil menyingkirkan gelas yang baru saja diletakkan di mejanya. Pintu ruangan terbuka. Adnan masuk dengan setelan jas rapi khas seorang CTO, namun di tangannya tidak ada laptop, melainkan piring berisi potongan buah segar. Wibawanya sebagai pemimpin teknologi seketika luntur menjadi suami siaga yang penyabar. "Harus diminum, Bu Bos. Ingat kata dokter, kalsium itu penting buat Junior di dalam sini," bujuk Adnan lembut sambil mengelus perut buncit istrinya. "Kalau kamu nggak mau minum, nanti aku laporin ke Dewan Komisaris lo." Isinya aduan, CEO mogok minum susu.
Adira tertawa kecil, lalu akhirnya menurut. Ia meminum susu itu dengan hidung dipencet, sementara Adnan dengan sigap menyuapkan potongan apel ke mulut istrinya. Dulu kamu cuma berani tempel sticky note di gelas kopi aku, ledek Adira setelah menelan buahnya. Sekarang kamu berani mengancam CEO ya? Adnan tersenyum jahil. Ia mengambil secarik sticky note kuning dari saku jasnya, menuliskan sesuatu, lalu dengan pelan menempelkannya tepat di perut buncit Adira. Adira menunduk membaca tulisan itu. Dek Junior, tolong bilangin Bunda, jangan galak-galak ya. Ayah takut dicakar lagi kalau telat pulang meeting. Keduanya tertawa lepas. Di sela-sela tumpukan berkas kontrak dan dering telepon bisnis, cinta mereka tumbuh semakin dewasa. Adnan membuktikan janjinya. Ia tidak hanya menjaga sistem keamanan perusahaan dari serangan siber, tetapi ia juga menjadi garda terdepan menjaga mood dan kesehatan istri serta calon anaknya. Tangan yang dulu dihina kotor itu, kini setiap malam dengan setia memijat kaki Adira yang pegal, menjadi tangan yang paling dinantikan sentuhannya oleh sang wanita besi. Mereka membuktikan bahwa pasangan terbaik bukanlah yang sama status sosialnya, melainkan yang bisa saling melengkapi kekosongan jiwa satu sama lain.